It's a fucking hot box. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. They fry you if you're wrong. They send your ass to Leavenworth. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul American Sniper. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan mendapatkan banyak respon positif, terutama dari para kritikus film. Film American Sniper ini mengisahkan perjalanan hidup dari seorang veteran perang yang bernama Chris Kyle. Ia telah mengabdikan dirinya dalam beberapa penugasan penting dan menjadi salah satu kebanggaan negara Amerika atas kemampuan dan keberaniannya dalam menjalankan tugas. Dengan berhasil menjalankan 4 misi keberangkatan perang ke Irak dan telah membunuh sekitar 160 orang musuh, Chris Kyle menjadi salah satu veteran perang yang sangat disegani di mata dunia. Film American Sniper ini digarap berdasarkan autobiografi Chris Kyle sendiri yang nantinya akan diperankan oleh Babang Tampan Bradley Cooper. Film ini wajib menjadi salah satu tontonan kalian jika suka dengan film bergenre peperangan. Pada penasaran ya sama perjalanan hidup dari seorang Chris Kyle dan peristiwa yang dialaminya selama penugasan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti alur cerita film American Sniper. Chris Kyle lahir dan dibesarkan oleh keluarganya di Texas, Amerika Serikat. Chris sedari muda sudah diajari oleh ayahnya cara menembak dengan menggunakan senapan. Mereka seringkali berburu hewan liar ke dalam hutan seperti berburu rusa. Beberapa tahun kemudian, Chris sudah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa dan menjadi pemilik sebuah peternakan dan menganggap dirinya sebagai seorang koboi yang gagah. Pada hari itu, setelah Chris selesai dari pekerjaannya, ia kembali ke rumah lebih awal bersama saudara laki-lakinya yang bernama Jeff. Namun alangkah kagetnya, ia melihat kekasihnya bermesraan di tempat tidur dengan pria lain. Sontak saja Chris sedikit kecewa dan mengusir mereka berdua pergi dari rumahnya. Ia tak ingin lagi menjalin hubungan dengan kekasihnya itu. What the fuck in your shitty fucking leg? Setelah menyuruhnya pergi, ia menenangkan diri sambil minum-minum bersama Jeff. Pada saat itu, ia tidak sengaja melihat liputan berita tentang pengeboman kedutaan besar Amerika. Pemberitaan tersebut mengabarkan pengeboman itu dilakukan oleh para teroris yang membuatnya termotivasi untuk membela negara dan memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Laut Amerika. Keesokan harinya, Chris langsung menuju pusat karir angkatan bersenjata dan ia memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan khusus dan menjadi penembak jitu atau sniper pada Kesatuan Navy SEAL Amerika Serikat. Chris menjalani pendidikan militer dengan keras dan ia pun akhirnya berhasil menjadi salah satu pasukan pada Kesatuan Navy SEAL. Sebelum misi keberangkatan pertamanya, Chris bertemu dengan Taya di sebuah bar dan tak lama keduanya pun menikah. Setelah itu, penugasan pertama Chris pun datang. Ia ditugaskan berangkat ke Irak setelah serangan 11 September 2001. Sasaran pertama yang ditembaknya adalah seorang wanita dan anak laki-laki yang akan menyerang pasukan marinir Amerika Serikat dengan granat anti-tank buatan Rusia. Dengan terpaksa, ia menembak seorang wanita dan anak tersebut. Chris sangat kecewa dengan pengalaman tersebut karena di dalam hatinya ia sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Chris berhasil melumpuhkan banyak sasaran pada misi keberangkatan pertamanya. Namun dalam setiap tembakannya muncul luka dan rasa bersalah di dalam hatinya. Bahkan saking banyaknya musuh yang berhasil ia lumpuhkan, Chris mendapatkan julukan legend dari pasukannya. Ladies and generals, listen up. We have a legend in our midst. Round of applause for the legend. Now it's been said that the legend here can kill 100 men
with one blow. Come on. Only way to shut you up. Beberapa hari kemudian, Chris ditugaskan untuk memburu pemimpin Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi. Chris menginterogasi satu keluarga di mana sang kepala keluarga menawarkan diri untuk mengantar anggota Navy SEAL ke tempat persembunyian pemimpin Al-Qaeda tersebut. Rencana mereka tidak berjalan mulus karena para Al-Qaeda mengetahui rencana mereka dan menangkap sang ayah dan putranya. Orang-orang Al-Qaeda tersebut membunuh mereka dengan kejam. Chris dan yang lainnya juga terdesak oleh seorang penembak jitu yang menggunakan senapan runduk PSL Rumania. Penembak jitu tersebut memakai nama Mustafa dan merupakan peraih medali Olimpiade pada bidang kejuaraan menembak dari Suriah. Chris berhasil selamat dalam pemberangkatan misi pertamanya di Irak. Chris pulang ke rumah untuk menemui istrinya dan menantikan kelahiran pertama anaknya. Selama di rumah, Chris selalu terganggu oleh kenangan akan pengalaman perangnya. Ia selalu terlihat tidak tenang dan merasa dirinya selalu dalam suasana peperangan. Istrinya bahkan sangat menyadari hal tersebut dan berharap Chris mengakhiri karirnya di dunia militer dan fokus dengan keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Chris melakukan misi keduanya ke Irak dan dipromosikan menjadi kepala perwira. Chris terlibat baku tembak dengan pasukan Al-Qaeda dan membunuh beberapa orang di sana. Execute. Butcher's down. Move in your position. Misi kedua Chris berakhir. Ia kembali ke rumah menemui istri dan anaknya yang baru lahir. Namun pada kepulangan Chris yang kedua kalinya, Chris makin menjauh dari keluarganya. Taya, istri Chris, merasa kesepian dan membutuhkan sosok Chris untuk mendampinginya. Scene langsung berpindah pada misi ketiga Chris di Irak. Pada misi ketiga, Mustafa, si penembak jitu Al-Qaeda, berhasil melukai salah satu pasukan Chris. Ia dan yang lain langsung mengevakuasi pasukannya yang terluka untuk kembali ke markas. Ketika Chris dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke lapangan dan melanjutkan misinya, salah satu pasukannya sekaligus teman dekatnya terbunuh. Mark's gone, bro. Rasa bersalah atas kematian beberapa anggota pasukannya terus menghantui Chris. Chris merasa ia ikut bertanggung jawab atas kematian mereka. Di samping itu, hubungan rumah tangga Chris dan istrinya juga semakin meretak. Istri Chris bahkan sampai memohon kepada Chris untuk kembali ke sisinya dan meninggalkan dunia militer yang selama ini terus menghantui Chris. Namun Chris tetap tidak bisa meninggalkan dunia militer begitu saja dan bahkan ia bersiap untuk keberangkatan keempat kalinya ke Irak untuk membalas kematian pasukannya. Di hari sebelum keberangkatan, Taya yang sudah sangat kesepian dan kecewa kepada Chris memberitahukan bahwa mungkin ia tidak akan berada di rumah lagi atau akan memutuskan berpisah jika Chris benar-benar pergi. Namun Chris tidak peduli. Ia tetap kembali ke Irak dan ditugaskan untuk membunuh Mustafa yang telah membunuh beberapa dari pasukannya dan beberapa tentara Amerika lainnya. Di medan pertempuran saat itu, tim penembak jitu yang dipimpin oleh Chris ditempatkan di atap di dalam wilayah musuh. Di sana, Chris dan yang lainnya terdesak oleh kepungan musuh yang siap untuk membunuh mereka. Chris melihat Mustafa yang berada cukup jauh dari posisi mereka, yaitu sekitar 2.100 yard atau 1.920 meter. Hal tersebut sangat beresiko karena jika Chris melepaskan tembakan, hal ini akan menunjukkan posisi timnya untuk diketahui oleh musuh yang ada di sekitar mereka. Di sana Chris dalam keadaan yang sangat kacau dan bimbang, namun akhirnya ia mengambil keputusan untuk menembak Mustafa dari jarak tersebut, dan ia pun berhasil, tepat mengenai Mustafa dan membunuhnya. Go down. We need QRF ASAP. Setelah tembakan yang dilepaskan Chris, para musuh yang mengetahui lokasi mereka langsung mengepung Chris dan tim. Terjadi baku tembak di antara mereka yang cukup sengit. Di tengah baku tembak dan amunisi yang tersisa sedikit,
Chris menelpon Taya dengan berlinang air mata dan mengatakan kepadanya bahwa ia siap untuk pulang ke rumah dan meninggalkan semua ini. Pertempuran masih berlanjut dan bantuan yang diharapkan pun belum kunjung datang. Chris dan yang lain mencoba bertahan. Untungnya tidak lama setelah itu, badai pasir pun muncul dan memberi perlindungan pada Chris dan tim untuk melarikan diri. Pasukan bantuan pun muncul dan menyelamatkan Chris dan timnya dari para musuh. Scene berpindah di mana Chris telah kembali dari misi keempatnya di Irak. Terlihat ia tidak bisa menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kehidupan sipil karena traumatik yang dialaminya. Taya, sang istri, kembali memberikan semangat dan mendukung Chris untuk kembali sehat seperti semula. Taya juga meminta Chris untuk menemui psikiater dari Departemen Veteran Amerika Serikat untuk mengonsultasikan masalahnya. Ternyata Chris dihantui oleh semua hal yang terjadi selama perang berlangsung. Chris juga menyampaikan bahwa semua orang yang tidak dapat diselamatkan olehnya terus menghantuinya. Psikiater itu pun menyarankan Chris untuk membantu para veteran yang terluka di rumah sakit Departemen Veteran Amerika Serikat sebagai bentuk penebusan rasa bersalah Chris. Dan setelah itu, Chris secara bertahap mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan normal. Tepatnya pada tanggal 2 Februari 2013, Chris dan tetangganya, Chad Littlefield, dibunuh oleh Eddie Ray Roth. Eddie Ray Roth adalah seorang mantan marinir yang menderita post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tamat, film yang sangat mengagumkan. Begitulah kehidupan Chris Kyle, seorang veteran perang dan seorang legend yang kisah kepahlawanannya akan tetap dikenang sampai kapanpun. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa beli buku autobiografinya yang berjudul American Sniper ya. Terima kasih dan dadah!